Berita Jemaat Ibadah Minggu, tanggal 5 Juli tahun 2020. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, tetap teguh dan tegar di dalam pengharapan. Saat ini Gereja GKS Yerusalem dan bersama bangsa Indonesia dan seluruh dunia turut merasakan keprihatinan yang mendalam oleh karena pandemi COVID-19. Maka GKE Yerusalem mengubah ibadah tatap muka dengan layanan daring live streaming YouTube GKE Yerusalem Official dan PB GKE Yerusalem Official. Tanpa mengurangi makna ibadah tatap muka kita di gereja, untuk beberapa waktu ke depan kita akan beribadah dari rumah atau dari tempat kita masing-masing. Saat ini kami mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pendeta yang akan melayani pada ibadah Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020 pukul 9 WIB, Bapak Pendeta Yusef DSB Estia Emin, streaming YouTube GKI Yerusalem Official dan PB GKI Yerusalem Official, dan didampingi Penetua Diakon GKI Yerusalem. Pendeta yang akan melayani pada ibadah Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 pukul 9 WIB, Pendeta Santi Miawati M. Tiha, streaming YouTube GKI Yerusalem Official dan didampingi Penetua Diakon GKI Yerusalem, diperingati Hari Perempuan GKI. Majelis GKI Yerusalem menghimbau agar seluruh jemaat berdoa bersama untuk pemulihan dunia agar terbebas dari pandemi virus corona dan berdoa bagi pemulihan kesehatan semua orang yang sedang menderita sakit. Panitia Pembangunan GKI Yerusalem menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan yuran pembangunan dan bantuan dana lainnya kepada Panitia Pembangunan Gereja GKI Yerusalem. Tuhan memberkati karya dan layanan kita bersama. Pada kebaktian Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 pukul 9 WIB, lalu ibadah virtual YouTube Majelis GKI Yerusalem dan PB GKI Yerusalem Official dilaksanakan ibadah Hari Perempuan GKI. Pada kebaktian Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 pukul 9 WIB, lalu di ibadah virtual YouTube Majelis GKI Yerusalem dan PB GKI Yerusalem Official dilaksanakan ibadah Hari Anak GKI. Mari jemaat bersama-sama dengan keluarga kita siapkan Alkitab dan diri kita untuk bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah berita Jumat untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Yerusalem dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru. Dengan menerapkan social distancing dan physical distancing, mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama.
Bapak Ibu Saudara, kita menerima potum dan salam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita sambut potum dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan pengucapan syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada batas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian, pasal 24, ayat 34 sampai dengan ayat 67, dengan perikop Ribka dipinang bagi Ishak.
Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sara istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau ikut dengan aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan, yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahku kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kata Tuhanku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya menjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku berkata kepadanya, anak, siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka.
Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama dengan mereka, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya, beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah dia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan Allah, bagai
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan. Saya percaya kita boleh mengambil bagian pada hari ini dalam ibadah minggu. Dan satu kebutuhan kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 16 sampai yang ke-19, dan nanti kita lanjutkan lagi pada ayat 25 sampai 30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Roh Tuhan ada pada kami, biarlah kami yang bertelinga mendengar dan kami yang memiliki hati boleh merenungkannya. Hamba-Mu hanya sebagai alat di dalam pemberitaan ini. Urapi kami dalam kuat kuasa Roh Tuhan. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca bersama teks dari Matius pasalnya yang ke-11. Saya bacakan demikian mulai ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kita lanjut ke ayat 25 sampai yang ke-30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Shalom Bapak Ibu, saudara sidang jemaat Tuhan. Saya memberi tema untuk renungan kita pada minggu hari ini. Datang pada Yesus dan belajar padanya. Dua bagian ini Bapak Ibu Saudara menjadi penting. Mengucapkannya memang mudah. Datang kepada Yesus dan belajar kepadanya. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bukan soal selera dan soal perasaan. Datang pada Yesus ini menyangkut sebuah sikap hati. Sikap hati yang mau diubah, sikap hati yang mau menerima. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus selalu mengatakan setiap kali ia mengajar, hendaklah yang bertelinga mendengar. Itu kata kunci Bapak Ibu Saudara. Jadi datang kepada Yesus itu untuk mendengar. Datang kepada Yesus itu untuk menerima materi ajaran kebenaran yang ingin disampaikannya.
Nah, Ibu Bapak Saudara, mari kita melihat bahwa ada dua bagian yang Yesus ingin sampaikan hari ini kepada kita melalui teks ini. Yang pertama mulai ayat 16 sampai yang ke-19. Di sini Yesus berbicara tentang orang-orang di zamannya. Dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang di zaman Yesus ternyata orang-orang yang membawa sebuah dilema ketika orang mau datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara lihat, ada dua tokoh besar yang hadir dalam masyarakat pada zaman Yesus. Yohanes Pembaptis, lalu kemudian Yesus. Apa tanggapan masyarakat ketika mereka datang? Apa reaksi, apa respon yang disampaikan ketika orang-orang ini ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakatnya? Jawaban yang kita terima dari teks Alkitab hari ini, Bapak Ibu Saudara, semuanya negatif. Negatif thinking. Coba kita lihat. Yohanes datang. Dia perintis. Dia melakukan perkara besar yang diminta Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mengundang masyarakatnya untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi apa reaksi orang? Apa respon masyarakatnya pada waktu itu? Kita melihat Bapak Ibu Saudara pada ayat 18. Yohanes itu dianggap kerasukan setan. Orang-orang yang datang dalam nama Tuhan, yang memberikan pengajaran kepada masyarakatnya, justru ditanggapi dengan negatif. Oke Bapak Ibu Saudara, itu gambaran orang pada zamannya. Demikian juga ketika Yesus kemudian hadir, datang sebagai anak manusia. Apa reaksi masyarakatnya? Ada apa di masyarakat itu? Bapak Ibu Saudara, ayat 19. Lihatlah, ia seorang pelahap, ia peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yohanes dan Yesus ditanggapi seperti itu. Tapi baiklah, ini zaman. Ada apa masyarakat di zaman Yesus? Ibu bapak saudara-saudara, nanti kita akan menemukan ayat. Ada sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita hari ini untuk melihat firman ini. Bagaimana dengan masyarakat kita hari ini? Bapak Ibu Saudara dan saya ada di tengah masyarakat angkatan hari ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya menanggapi undangan Yesus datang kepadanya dan belajar daripadanya? Apa yang harus kita pelajari? Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya orang-orang yang patut bersyukur hari ini. Kita adalah orang-orang yang sudah datang kepada Yesus. Tapi tidak cukup itu Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya harus belajar daripadanya. Jadi di sini Yesus menempatkan dirinya sebagai guru. Guru kehidupan, guru kerajaan Allah. Ia mengajar barangkali orang-orang yang tidak terpelajar. Orang-orang yang biasa-biasa saja. Nah, Ibu Bapak Saudara, yang kedua kita lihat. Yang pertama tadi, kesan pendengar orang-orang pada zamannya menanggapi kehadiran dua tokoh besar, Yohanes dan Yesus. Ibu Bapak Saudara, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ayat 25 sampai 30. Yesus memberikan kelegaan. Ternyata Yesus datang ya untuk mengundang orang-orang, mengundang Bapak Ibu Saudara dan saya untuk datang kepadanya.
Jadi Yesus yang mengundang kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kita butuhkan hari ini apa? Itu pertanyaan. Sama seperti orang-orang pada zamannya. Apa sih yang dibutuhkan orang ketika Yesus datang ke dunia ini? Apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan ketika Bapak Ibu Saudara sudah datang menemukan Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah menyerap ajaran itu? Mari kita lihat setidaknya 3 hal perkataan yang ingin disampaikan oleh Yesus pada perikop yang kedua ini, pada ayat 25 sampai yang ke-30. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus ingin menyingkapkan kebenarannya, ya. Kebenaran bagi orang-orang kecil. Ya. Luar biasa kan? Tuhan ingin menyingkapkan kebenarannya justru bagi orang-orang kecil. Kita lihat ayat 25 dan seterusnya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang." Justru orang-orang yang seperti ini menanggapi kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, Anda di posisi yang mana? Apakah Anda dan saya pada posisi orang-orang bijak, orang-orang pintar, pandai, terpelajar, tetapi tidak mendapatkan nilai dari ajaran Yesus? Kita bersyukur untuk itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata Allah mengungkapkan ini. Injil terbuka untuk semua orang yang sedia untuk menanggapi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus yang kedua yang memberikan kelegaan, ya, yang mampu menenangkan jiwa, yang tidak membuat orang bingung. Ayat 27 saya bacakan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa Yesus ini diberikan otoritas, ya. Otoritas, segala sesuatu melalui Yesus orang menjadi paham. Bapak Ibu Saudara dan saya mengenal Allah itu melalui Yesus. Dari otoritas inilah kita bisa melihat bahwa semuanya sudah diserahkan kepadanya. Jadi sekarang apa yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi bingung ketika kita datang kepada Yesus? Sudah menjadi begitu jelas kehadiran Yesus. Tergantung Anda dan saya ingin mendengar atau tidak. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang ingin dikatakan oleh Yesus pada perikop di ayat 23 dan 30. Ada ajakan yang luar biasa, ya. Ajakan untuk memberi kelegaan. Ini kita butuhkan hari ini. Kita butuhkan sepanjang kehidupan iman percaya kita. Siapa yang tidak butuh kelegaan? Siapa yang tidak butuh beban beratnya diangkat? Saya kira enggak ada. Kita semua butuh itu. Coba kita dengarkan pesan ini Bapak Ibu Saudara. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini undangan, ini ajakan Tuhan. Supaya kita mau atau tidak menerimanya. Ini ajakan. Tuhan tidak paksa Bapak Ibu Saudara. Datanglah kepadaku semua kamu yang letih lesu berbeban berat. Kita meresponnya Bapak Ibu Saudara dengan hati. Kita bukan lagi hidup pada angkatan pada zaman Yesus dan Yohanes. Orang begitu cuek. Ada yang mau menerima, ada yang mau menyampaikannya, tetapi ada yang menolaknya.
Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini saya pastikan adalah orang-orang yang mau menerima ajakan Tuhan Yesus. Ada amin? Bukan menolaknya. Bukan membuat statement yang kemudian, wah, jangan-jangan dia kerasukan setan. Jangan-jangan ada tuduhan-tuduhan lain. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur. Hidup pada angkatan dan zaman ini, orang yang menerima kehadiran Tuhan melalui firman-Nya. Ibu bapak saudara, ajaran ini menjadi penting. Mengapa kita harus datang kepada Yesus dan belajar kepadanya? Ayatnya yang ke-29 berkata demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wow. Apa itu kuk, Bapak Ibu Saudara? Kuk itu semacam palang melengkung yang diletakkan pada keledai atau pada lembu. Tapi kuk itu, Bapak Ibu Saudara, tidak lain adalah tanda penundukan, tanda penyerahan diri. Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah datang kepada Yesus, tunduk kepadanya, taat kepadanya. Jadikan firman-Nya sebagai spirit hidup beriman kita, bukan sebaliknya. Hari-hari ini kita sibuk berdebat apa yang sudah menjadi sebuah kebenaran. Kita debat, padahal kita diminta untuk melakukannya. Selalu dikatakan setiap selesai kita baca firman Tuhan, biarlah yang bertelinga mendengar, atau berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya, bukan mendebatnya. Orang-orang pintar hari ini memperdebatkan kebenaran itu, dan selalu menyatakan bahwa ada kebenaran di atas kebenaran. Tuhan sudah menyatakan kebenaran itu. Dan ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan, layaklah hari ini dan seterusnya kita betul-betul datang kepada Tuhan, menjadikan Dia sang guru yang rendah hati, yang lemah lembut, yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara kepada kehidupan yang Allah inginkan dan yang kita jalankan sebagai umat beriman. Tuhan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya pada hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Allah yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Satu tema yang kami akan renungkan terus-menerus dalam kehidupan beriman kami. Datang kepadamu dan belajar daripadamu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, sikap hati kami, hati yang mau diubahkan, hati yang mau tunduk sebagai kuk yang dipasang supaya kami memikulnya, supaya kami menjadi bagian di dalam kami mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk ajakan-Mu. Terima kasih untuk undangan kesegaran jiwa. Dan karena itu kami mohon kasih dan rahmat Tuhan. Terberkati kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah virtual hari ini. Terberkati rumah tangga kami, terberkati kehidupan kami sebagai suami istri, kehidupan kami bersama dengan anak-anak kami, orang-orang tua kami, dan orang-orang yang bersama dengan kami. Terberkati kehidupan kami Bapa di surga, melewati pekerjaan kami, mampukan kami dengan sukacita melakukan aktivitas kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yakinkan kami bahwa hidup berpaut dan berpegang dengan Tuhan menjadi sebuah jawaban bagi kami untuk dengan optimis menjalani hari-hari hidup kami. Terberkati generasi anak-anak muda kami dalam kegiatan dan aktivitas mereka, dalam keseharian mereka. Masa depan mereka dibuka, dan kami berdoa untuk anak-anak kami yang berusaha
untuk mengambil bagian jenjang-jenjang sekolah pendidikan dan kuliah mereka. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memimpin mereka. Dan buka hikmat-Mu. Dengan hikmat itu Tuhan, kami percaya kebenaran-Mu tidak akan mengubah cara berpikir kami. Dengan hikmat-Mu kami percaya dan akan menjadikan pendengaran kami sebuah kata kunci untuk mendengar dan melakukan kebenaran-Mu, firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terberkati bangsa dan negara kami, terberkati para pelayan-pelayan kemanusiaan untuk menangani, memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk mereka di garis depan, para medis, juru rawat, para relawan-relawan yang melakukan kegiatan kemanusiaan. Tuhan menyertai dan memimpin. Sanggupkan kami dengan yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Yang sakit Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan. Yang mengalami duka dan beban berat, Tuhan berikan kelegaan, penghiburan kepada mereka. Yang mengalami persoalan-persoalan dan kepahitan hidup, bahkan luka-luka hati dan luka-luka jiwa mereka, Tuhan balut. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa hari-hari kami dalam minggu-minggu ini. Tuhan menyertai. Yang berulang tahun karena kelahiran diberkati, ulang tahun pernikahan juga diberkati. Mampukan kami menaikkan rasa syukur di tengah keadaan kami. Semakin kami meyakini bahwa kuasa roh Allah selalu beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa dan syukur yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu. Saya mengundang jemaat kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita pada persembahan. Adapun pengantar dari persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan ini kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, yang diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 433 bait yang pertama. Orang
Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri dengan pujian, haleluya, haleluya. Mari dengan sukacita kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.